Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, buah pena dari Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil adanya peribadahan kepada matahari dan bulan, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lil syamsi wala lil qamari. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Fussilat ayat yang ke-37. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini, as-sujudu, sujud yang dimaksud adalah lil qamari wa lil syamsi, yaitu sujud kepada bulan dan matahari. Wa qad qassallahu aidan sujuda ahli ma'ribi qaumi bilqisi lisyamsi wa qissata Sulaimana lamma tafaqqada at-tayru faqala at-tayru inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azimun wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dan sungguh Allah telah mengabarkan juga sujud yang dipraktekkan oleh penduduk Ma'rib, kaum Bilqis, sujud kepada matahari. Dan Allah mengabarkan kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika burung hudhud itu terbang melakukan perjalanan, dan burung tersebut mengatakan, kemudian Allah abadikan dalam surat An-Naml ayat 23 sampai dengan 24. Ya, jadi burung itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, berbicara, ya, bisa berbicara. Perkataan burung tersebut, sungguh aku telah mendapati seorang wanita yang menguasai mereka, kaum Bilqis, ahli Ma'rib, dan ia diberikan dari segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar, memiliki istana yang besar. Dan aku mendapatinya dan kaumnya melakukan sujud kepada matahari, sujud kepada sesembahan selain Allah. Kanu yasjuduna lisyamsi, mereka dahulu sujud kepada matahari. Wallahu a'lamu anna ibadati syamsi intaqalat ilal arabi min jiranihim al-fursi fil jahiliyati qabla al-islami di anna an-nasa yata'assaruna bi jiranihim adatan idza lam yakun ma'ahum ma ya'simuhum. Dan Allah yang lebih tahu bahwa peribadahan kepada matahari telah mengalami perpindahan dari Ma'rib
ke Arab, dari tanah Maghrib ke tanah Arab, dari tetangga mereka. Ya. Jadi peribadahan kepada matahari itu dipengaruhi oleh tetangga mereka, yaitu Persia. Ya, berpindah, bergeser ke bangsa Arab, ke tanah Arab di zaman dahulu, di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Karena sesungguhnya manusia itu bisa mempengaruhi kebiasaan tetangganya. Kalau tetangganya tersebut tidak memiliki pedoman, tidak memiliki pegangan yang kuat, mudah untuk dipengaruhi, termasuk dalam peribadahan. Ya. Kama anna ibadatal kawakibi kanat aidan mushtahiratun fi shimalil Iraqi qabla al-islami bi zamanin tawilin. Sebagaimana peribadahan kepada bintang-bintang yang terjadi dahulu, yang terjadi juga di zaman dulu, yang dikenal di utara bagian Irak sebelum Islam datang dalam masa yang panjang. Wa ma'lumun anna al-Araba kanu yakhtalituna bil umami wa yankuluna minhum wa yankuluna ilaihim. Dan telah diketahui bangsa Arab adalah bangsa yang sering melakukan perjalanan. Ya. Dikenal dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i waswaib. Mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Sehingga mereka yahtalituna, berbaur dengan umat-umat yang lainnya. Berpindah dari satu negeri menuju negeri yang lainnya. Wa yankuluna minhum wa yankuluna ilaihim. Mereka mempengaruhi bangsa lain dan mereka juga dipengaruhi oleh bangsa yang mereka datangi. Wa mimma naqalu minal umami, akibat dari perjalanan berpindah-pindah tadi dari satu umat ke umat yang lain, ibadatul awsani, sehingga mereka yang tadinya, yang dulunya bertauhid, menyembah kepada Allah di atas agama yang hanif, di atas agama Nabi Ibrahim, terpengaruh sehingga mereka melakukan ibadah kepada awsan, kepada berhala-berhala. Wa ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengabarkan alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, anna awwala man sayyaba sawaiba wa jalaba ibadatal asnami Amru bin Luhai al-Khuzai lamma ra'a fi syami ibadati alihatin mutanawwi'atin sa'a ila dzalika liyabuthahu fil arabi. Nabi mengabarkan, sungguh orang yang pertama kali menyebarkan ajaran sawaib, yaitu suatu ajaran melepaskan unta betina ketika pemiliknya memiliki unta sebanyak 1000 unta. Dilepaskan begitu saja. Entah dimakan binatang buas, entah diambil orang-orang yang berada di tengah jalan, lalu kemudian oleh Islam diganti dengan syariat zakat. Ketika seorang memiliki harta ternak yang banyak, maka diwajibkan untuk mengeluarkan dari harta tersebut sebagai zakat. Dan orang yang pertama kali membawa peribadahan kepada berhala dari negeri tetangga
ke tanah Arab adalah Amru bin Luhai al-Khuzai. Ketika ia melihat di Syam ada orang yang melakukan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam, ia tergerak untuk menirunya dan menyebarkannya di tanah Arab. Wali'annahum lam takun ladaihim ulumun, ya. Pada waktu itu bangsa Arab tidak memiliki ilmu. Wal arabu ummatun ummiyatun la kitaba ma'ahum hatta yahfazu ma warathuhu an Ismaila alaihi salam. Bangsa Arab waktu itu adalah bangsa yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tidak memiliki kitab, sampai-sampai mereka menghafal apa saja yang diwariskan dari Nabi Ismail alaihissalam. Wa inna ma asya'un duna kitabin. Ya. Akan tetapi segala sesuatu yang mereka hafal tanpa buku, tanpa kitab, tanpa pedoman. Bahum ummiyuna wa sammahumullahu jalla wa ala. Mereka adalah bangsa ummi yang Allah juga namakan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, al-ummiyina. Bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa maudi'us syahri, ketika posisi bulan, tanggal bulan telah datang, telah tiba, beliau berkata, nahnu ummatun ummiyatun. Kami adalah bangsa yang ummi, umat yang ummi, umat yang tidak bisa baca dan menulis. La naqra'u wa la naktubu, kami tidak membaca dan tidak menulis asyhara bulan. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan ini, dan bulan ini. Marratan asyara bi asabi' yadayhi al-asrata thalatha marratin. Ya, sekali waktu beliau memberikan isyarat dengan jari-jari kedua tangannya bilangan 10 sebanyak 3 kali. Ya, 10 10 10 10. Ya. Wa marratan asyara bi yadihi al-asrata, ya. Dan juga beliau memberikan isyarat angka 10 dengan dua tangannya. Ya, 20 berarti ya. Wa fi tsalitsati, kemudian berikutnya yang ketiga, dhamma isba'an tis'atan fasarat wa tis'an wa ishrin. Ya, kemudian 20 itu 10 10 digabungkan dengan 9, jadi 9 sehingga menjadi 29. Kita lihat di catatan kaki, ya. Dicantumkan dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab Siyam bab syahr yakunu tis'an wa ishrin. Ya. Demikian juga dalam Sunan An-Nasa'i, dan berkata Syekh Al-Albani sahih, hadis ini hadis yang sahih. La syakka anna al-ummiyata zala julluha wa in baqiya atharuha. Dan tidak diragukan bahwa keadaan ketidakmampuan membaca dan menulis sebagian besarnya telah tiada. Sudah tidak ada lagi. Ya, mayoritas sudah bisa membaca dan menulis. Ya, adanya Al-Quran dibukukan, mereka membaca, mereka menulis, bahkan di antara mereka mempelajari bahasa negeri yang lainnya, menulis, mengirimkan dakwah Nabi dengan tulisan kepada raja-raja Persia, Raja Romawi, yang mereka belajar. Ya. Sebagian besarnya sudah tidak ada lagi orang yang ummi. Ya. Walaupun demikian masih ada sisa-sisanya. Ya, sisa-sisanya sedikit. Wa in baqiya atharu. Fal adillatu minal Qur'anil Karimi la tasjudu lisyamsi wala lil qamari huma nahau an dzalika illa li'annahum kanu yasjuduna laha baqiyat biqayan
mutawarithatan fil jazirati 'inda ba'dil bawadi fi khitabil qamari fi ba'dil qabaili hada syai'un ghairu ba'idin idza khasafal qamaru yunaduna nidaan liyakhrujal qamaru mimma huwa fihi wa rubbama talabu minhu ba'du mutalibu hiya ashbaha ma takunu bil abthi lakinnaha biqayan minal umuri sabiqati kama bakiya fi ahdil sahabati aflaha wa abihi wa amsala dzalika lakinnaha lam takun maqsudah. Dalil dari Al-Quranul Karim, janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah sujud kepada bulan. Fussilat ayat 27. Bangsa Arab tidak melarang dari perbuatan tersebut, melainkan karena mereka juga dahulu bersujud kepada matahari dan bulan. Sehingga hal tersebut masih ada, masih tersisa. Bakiat, ya, bikoyan, masih tersisa. Penyembahan kepada matahari dan bulan itu masih ada. Di Jazirah Arab, di sebagian orang-orang Badui, laha bakiyat bikoyan mutawarisatun, ya, warisan di Jazirah Arab itu masih ada, ya, di sebagian orang-orang Badui fi khitabil qamar, ya, dalam pembicaraan tentang bulan, tentang penyembahan, peribadahan kepada bulan. Dan sebagian kabilah-kabilah, hal ini, ya, tidaklah jauh, ya, belum lama, masih tersisa. Ketika bulan itu hilang, bulan itu tertutup, tidak terlihat, mereka memanggilnya agar bulan keluar dari tempatnya. Dan mungkin saja mereka meminta dari bulan tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Muthalib, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta. Dan ucapan-ucapan mereka ini seperti orang yang bergurau, bersenda gurau, ya, bermain-main. Ya. Akan tetapi hal itu adalah perkara-perkara yang sudah lewat, sudah berlalu, dan itu masih ada. Sebagaimana di zaman sahabat perkataan aflaha wa abihi, ia beruntung dan demi ayahnya, ya, ini perkataan yang terlarang karena di situ mengandung sumpah kepada selain Allah. Ini masih ada di zaman sahabat karena bagian minal umuri sabiqah, perkara-perkara yang telah lalu itu masih ada sisa-sisanya. Wa amsala dzalika, dan ungkapan yang semisalnya. Ya, akan tapi walaupun hal tersebut tidak ada tujuan tertentu, ya, hanya sekedar ucapan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, ya, perkataan sahabat aflaha wa abihi. Kemudian selanjutnya wa dalilul malaikati qaulu ta'ala, dalil adanya penyembahan kepada para malaikat, firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban, dan kalian tidak disuruh untuk mengambil, memperlakukan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Al-Imran ayat 80. Berkata Syekh Al-Duhaidan rahimahullah ta'ala, ma nahahumullahu an dzalika illa li'annahum ya'budunahum. Tidaklah Allah melarang dari hal tersebut melainkan karena mereka menyembah para malaikat dan para nabi. Binisbati lil malaikah, dinisbatkan kepada para malaikat, mereka menyembah para malaikat. Baqiya indahum min ba'dil ma'abidi, ya. Dan itu ada di sebagian tempat-tempat ibadah. Mereka menyembah, ya, menyembah para malaikat, masih ada.
Masalan mimma bakiya kama madaha nabigatu tibiyani an-Nu'mana malikal Iraqi. Qala. Sisa-sisa dari zaman dulu yang kemudian itu mempengaruhi bangsa Arab. Contohnya adalah ucapan seorang penyair Ad-Dabiqo Ad-Dibyan yang memuji Nu'man, penguasa Irak. Dia mengatakan wala ara fa'ilan fin nasi yusbihuhu wala uhashi minal aqwami min ahadin illa Sulaiman idh qala al-ilahu lahu kum fil bariyati fahdudha anil fanad wasayyisil jinna inni qad adintu lahum yabnuna tadmura bisufahi wal amad. Penyair tersebut An-Nabi Goh Ad-Dibyani berkata memuji kepada Nu'man penguasa Irak, dan tidaklah aku melihat orang yang berbuat tengah-tengah manusia yang menyerupainya, dan aku tidak mengecualikannya dari kaum tersebut seorang pun, melainkan Sulaiman ketika Tuhan itu berkata kepadanya, berdirilah, bangkitlah di padang Sahara, bebaskanlah dari segala kesulitan, dan tangkaplah jin, sungguh aku telah diberi izin atas mereka membangun kota Tadmuro, yaitu di Syria, bisufah, dengan lembaran-lembaran batu yang tipis dan tiang-tiang itu. Hadhihi umurun baqiyatun indal arabi min jirani. Inilah contoh perkara-perkara yang masih ada di tanah Arab, pengaruh dari tetangganya, yaitu tentang kisah Sulaiman, ya, dari uh, tanah Syam, ya, mempengaruhi bangsa Arab. Syair-syairnya dipengaruhi oleh negeri-negeri tetangganya. Wa minal ibadat, di antara ibadah-ibadah tersebut, hatta walau yasjudu lahum, sampai seandainya mereka bersujud kepada matahari, sujud kepada para malaikat, an yattabi'uhum fima ya'murunahum bihi, mereka akan mengikutinya dalam hal apa saja yang disarankan oleh tetangga-tetangganya. Ketika tetangganya menyarankan menyembah malaikat, mereka pun akan ikut-ikutan. Ya. Al-anbiya'u la ya'muruna illa bil haqqi wa la yanhauna illa 'anil batil. Padahal para nabi tidaklah pernah menyuruh, melainkan menyuruh kepada kebenaran. Tidaklah para nabi itu melarang, melainkan melarang dari yang batil. Walidzalika an-nasara qalu Isa ibnullah. Oleh karena itu kaum Nasrani mereka berkata Isa itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Mereka mengatakan Isa ilahun, ya, salisu salasatin, ya. Isa itu adalah Tuhan, ya, sepertiga dari yang tiga, ya. Wa qalat al-yahudu Uzairun ibnullah. Demikian juga Yahudi mengatakan Uzair itu ibnullah, anaknya Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Illa annal Yahuda. Meskipun demikian, orang-orang Yahudi aslama minan nasara fi ta'addudil alihati. Ya, jumlah sesembahan Yahudi itu lebih sedikit dari Nasrani. Lakinnahum asyaddu ibadillahi khobasan. Ya, akan tapi orang-orang Yahudi itu lebih buruk, ya, lebih buruk. Ya. Hamba-hamba Allah yang keadaannya lebih buruk. Mereka diberikan ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang yang dimurkai, mereka diberikan ilmu tapi tidak mengamalkannya, tidak mempraktekannya. Ya.
diberikan pengetahuan yang haram, yang mengandung dosa, tetapi mereka dengan sengaja menerjangnya, mengamalkannya, bahkan mengajaknya. Nah, ini adalah karakter orang-orang Yahudi yang berani melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram dan mengajak orang lain untuk mengikutinya. Fanahallahu jalla wa ala an ibadatil malaikati wal anbiya'i dalilun ala husuli dzalika inda man ba'atsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ittikhadul ahbari war ruhbani fahuwa bit tahlili wa tahrimi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ya. Maka Allah Jalla wa ala melarang dari peribadahan kepada para malaikat dan para nabi, menunjukkan ya, hal tersebut telah sampai kepada masyarakat ya, yang mana Allah mengutus kepada mereka seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menjadikan para nabi, ya, mereka menjadikan akhbar dan ruhban, ya, menjadikan para pendeta, menjadikan para pastor, menjadikan rahib-rahib, tokoh-tokoh agama di kalangan Yahudi dan Nasrani dalam menghalalkan sesuatu yang haram, demikian juga mengharamkan sesuatu yang halal. Mereka menyembah para nabi, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka dikatakan musyrik karena menjadikan akhbar, ittikhadul akhbar, menjadikan ruhban, rahib-rahib, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama, ya, dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu kemudian mengikutinya, menyetujuinya, maka itu adalah bentuk penyembahan kepada ruhban dan akhbar, kepada para rahib, kepada para pendeta. Yang disebutkan dalam Sunan Imam Tirmidzi, kitab tafsir Quran, ya, bab surat Taubah. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Demikian yang bisa kami bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.